Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang materi komunikasi lintas budaya dengan pembahasan memahami budaya dan perbedaan budaya serta komunikasi dengan orang berbudaya asing. Sebelumnya kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Cut Aldanita, saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 lokal B. Saya Alisa Putri, Prodi Ekonomi Syariah semester 6 lokal B. Ernisa dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 lokal B. Saya Asmudin dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 B. Saya Sapria Rahman, saya dari program studi Ekonomi Syariah semester 6 lokal B. Dosen pengampu Bapak Ferdinand MPD, yaitu dosen STAI Aulia Rasyidin, dengan penulis buku yang berjudul Bahasa Indonesia Profesi, Komunikasi Bisnis, dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Gaya Selingkung. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah atau negara. Memahami budaya dan perbedaan budaya. Setiap orang hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu kelompok tertentu, baik yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi dan bisnis. Mereka masing-masing menerapkan suatu aturan maupun perilaku yang sesuai dengan budayanya. Contoh sederhananya adalah penampilan, cara berpakaian, bertemu, berjalan, dan berbicara di antara kelompok masing-masing akan berbeda. Beberapa budaya terdiri atas beberapa kelompok budaya yang beragam dan berbeda. Misalnya, budaya Indonesia terdiri atas berbagai subbudaya etnik, Jawa, Sunda, Bali, Betawi, Dayak Sasak, dan lain-lain. Komunikasi lintas budaya yang efektif bergantung pada pemahaman terhadap perbedaan budaya. Selain mempermudah hubungan bisnis, pemahaman terhadap perbedaan budaya sekaligus juga meningkatkan reputasi perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu di sini definisi budaya. Definisi budaya ini itu menurut para ahli itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut Lehman, Hitras, dan Beatty. Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu menurut Herbert, budaya diartikan sebagai pengorbanan kolektif atas pikiran yang membedakan anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Hapley dan Heidelbrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga diinginkan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut. Jadi kita bisa simpulkan dari para ahli tadi, budaya itu adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan dan berkembang atau kebiasaan yang sulit dirubah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengenal perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran dan status, kebiasaan pengambilan keputusan, terus sikap terhadap waktu, penggunaan ruang dan jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, hukum, perilaku, dan perbedaan budaya perusahaan. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial. Di daerah pedesaan masih terdapat nilai-nilai kebersamaan yang tinggi, meski dalam hal ekonomi mereka tertinggal. Namun di perkotaan nilai gotong royong sudah mulai memudar seiring dengan tingginya sikap individualistis. Yang kedua, peran dan status. Budaya menuntun peran akan dimainkan seorang, termasuk siapa yang berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka berkomunikasikan, dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Terus penjelasan tentang pengambilan keputusan, yaitu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, biasa pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat. Lain halnya di negara Amerika Latin dan Jepang. Yang keempat, konsep waktu. Sebagian besar eksekutif dan penduduk negara maju menyadari bahwa waktu sangatlah berharga.
lain halnya dengan para eksekutif dan Amerika Latin dan Asia. Yang kelima, konsep jarak komunikasi, yaitu sebagaimana masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. 6. Konteks budaya, cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan konteks budaya. Terus yang ketujuh ada bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi dengan lintas budaya. Yang ke-8, perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu negara biasa jadi dianggap kurang sopan di negara lain. Terus yang ke-9 yaitu perilaku etis. Perilaku etis dan tidak etis di antar negara pun bisa berbeda. Terus yang terakhir ada perbedaan budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya berorganisasi mempengaruhi cara orang bereaksi dengan orang lain. Sekian dari saya. Komunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Nah, berikut ini adalah tips-tips yang diperlukan seseorang ketika berhubungan dengan orang asing. Nah, yang pertama adalah asumsikan berbeda hingga suatu persamaan telah terbukti. Jadi, jangan berasumsi bahwa orang lain itu memiliki pandangan sama sampai benar-benar menjadi kenyataan. Nah, kemudian yang kedua, berani mengambil tanggung jawab berkomunikasi. Jangan berasumsi bahwa ini adalah pekerjaan orang lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah tidak memberi pendapat. Artinya belajar mendengar suatu cerita yang utuh dan terimalah perbedaan dengan tanpa memberikan pendapat atau penilaian tentang mereka. Kemudian lagi, tunjukkan suatu penghargaan. Berarti belajar bagaimana suatu penghargaan itu dikomunikasikan melalui suatu gerak isyarat, kontak mata, dan sejenisnya dalam berbagai budaya yang berbeda. Selanjutnya lagi, empati sebelum menyampaikan suatu pesan. Nah, jadi cobalah untuk membayangkan perasaan orang lain bagaimana dan mengapa berkomunikasi. Yang keenam, menahan sikap ambiguitas. Nah, di situ belajar untuk mengendalikan kekecewaan pada situasi yang membingungkan. Selanjutnya lagi, jangan melihat suatu yang superficial. Jangan diganggu dengan suatu seperti pakaian, penampilan, ataupun ketidaknyamanan terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya sabar dan tekun. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang asing, nah kita tuh harus bisa membuat pemahaman kepada mereka. Nah, untuk prosesnya itu tentu agak lama. Jadi harus sabar dan tekun. Kemudian lagi fleksibel atau luas. Nah, di situ berarti kita tuh harus siap mengubah kebiasaan atau sikap ketika berkomunikasi dengan orang. Nah, misalkan nih, kita pergi ke tempat orang, nah dia biasa makan pakai sendok, tetapi kita biasa pakai tangan. Nah, jadi di situ kita tuh harus ngikut budaya dia. Kemudian lagi, mengenal bias budaya Anda sendiri. Selanjutnya, fleksibel dan luas, itu tadi udah. Kemudian lagi, tekankan hal-hal yang biasa. Selanjutnya lagi, mengirim pesan yang jelas. Jadi kita tuh harus bisa mengirim pesan yang jelas agar pemahamannya itu sama dengan apa yang kita inginkan. Kemudian lagi, tingkatkan kepekaan budaya. Selanjutnya, bersifat individual. Berarti kita tuh harus berkomunikasi sendiri tanpa orang lain yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Kemudian lagi, belajar secara langsung, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian lagi, memperlakukan tafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Artinya itu kita tuh harus menerjemahkan bagaimana pesan kita tuh kepada mereka tuh, apakah bisa dia balas dengan sesuai keinginan kita ataukah tidak. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana negosiasi lintas budaya, di mana kita ketahui orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Di tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi, di mana orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Contohnya, negosiator dari Amerika Serikat cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi. Mereka melihat tujuan mereka dalam sudut pandang ekonomi, dan biasanya mereka menganggap unsur kepercayaan penting di antara mereka. Sebaliknya, untuk para negosiator dari Cina dan Jepang lebih suka pada suasana hubungan sosial. Kemudian, negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner Anda belum bernegosiasi, Anda akan lebih mudah dalam memahami pandangan mereka. A few moments later. Kan di Riau kan rangka juga dia, terus anak kosan kayak gimana tadi butuh tambahan juga, gimana Gimana kalau misalnya kita buka bisnis? ya bisnis apa kira-kira? Nah, kita kan kalau kalian kan dari daerah sini, daerah Riau. Kalau kami kan yang dari daerah Jawa. Ya, berarti mungkin di situ kita mungkin bikin bisnis kuliner atau bisnis warteg gitu. Bisa juga, iya bisa juga kayak oleh-oleh gitu kan, banyak orang asing sini kan. Nah, terus kalau kami dari Riau misalnya bisa juga kami bikinnya kayak kerupuk udang, karena kan di sini penghasilan udangnya lumayan gitu, atau kerupuk ikan. Nah, terus kalian mau gimana? Kalau dari Jawa misalnya? Dari Jawa itu mungkin warteg aja lah, karena warteg kita kan mahasiswa gitu. Kalau warteg kan sangat mendukung. Warteg kan makanannya murah meriah. Ya bagus, mau bantu juga untuk anak kosan. Terus bagaimana? Ya, mana nanti pas itu namanya usaha kita tuh berdekatan gitu, ya saling membantu, saling ada apa kayak gitu, saling mengingatkan, saling koreksi. Pikiran kan Biar gimana bagusnya gitu kan. juga kalau tempatnya dua kan, jadi kita saling mengoreksi, kalian kayak merasakan apa yang kalian buat dan juga merasakan apa yang kalian buat juga, jadi sama-sama koreksi. Karena kan di Riau ini kan